pribadi namanya Tauz dan Basmalah. Kita hari ini mau membaca surat Al-Fatihah dan mengoreksi di mana-mana saja kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi. Pertama untuk A'udzubillah, untuk cara membaca A'u itu dia harus diingat selalu baca A-nya terlebih dahulu dengan suara rendah lah A itu A. Jangan A A'u karena jadi begitu ya, harus A rendah A'u. Nah, jadi mudah mengubahnya. Kemudian juga kalau biasanya kita mendengarkan setelan rekaman mengaji, entah imam-imam siapa, biasanya begini kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, terus suara rendah A-nya kan nah, itu cara baca A yang benar sebenarnya lah, bukan kayak A kita Indonesia A. Ini nah, rendah sedikit. Nah, jadinya A-nya mudah berubah. Kemudian ada huruf Z. Cara mudah membaca huruf Z itu sebenarnya letakkan lidahnya keluar dari gigi. Z, zi, zu. Nah, zu. A'udzu. Nah, begitu caranya. Kalau a'udzubillah lah. Next selanjutnya yang biasa salah lagi. Oh, bukan, masih ada lagi. Kemudian dibagikan di bagian syaiton. Itu biasanya banyak yang terpantulkan huruf ya-nya. Syaiton der. Nah, itu cara baca yang salah lah. Jangan dipantulkan huruf ya-nya. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, syaito, jangan syaito. Nah, ada y-nya itu jangan dibuat. Itu biasanya beberapa kali kita tes, banyak yang salah di situ lah. Walaupun a'udzubillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi tetap kita perbaiki saja karena itu mengawali dari baca Al-Qur'an. Lanjut di bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, paling biasanya salah ini di bagian him, karena itu sebenarnya ha uang ha, hi, hu. Nah gitu, bukan he. Jangan nirrohimnya. Nah him, yang benar tuh him, jangan him lah, bukan ha gonol, itu ha, hi. Nah ha, itu lah bisa lah. Dan kedengaran di mic. Ha, hi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah him, oh bacaan yang benarnya lah. Harus kita perhatikanlah inilah masalahnya Al-Fatihah. Seandainya tidak bisa baca Al-Quran, minimal bisa membaca surah Al-Fatihah, dikarenakan Al-Fatihah ini yang kita baca ketika sholat. Kalau kita tidak bisa Al-Fatihah, maka sholat kita bisa tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya salah-salah, jadi harus kita perbaiki itulah. Paling tidak ada berusaha untuk memperbaiki walaupun kesulitan. Ini nggak ada gitulah. Jangan tahu-tahu baca, ada belajar kemana, rasa sudah benar misalnya. Nah, usahakan minimal tidak merasa benar terlebih dahulu. Selalu berusaha untuk itu. Paling tidak Allah melihat usaha kita dulu, kita usaha untuk mencoba memperbaiki Fatihah kita, tidak merasa benar begitu loh. Lanjutlah. Jadi jangan merasa minder misalnya salah-salah gitu. Aku secara pribadi bukannya yang paling hebat maksudnya itu membaca Al-Quran. Kayak apa yang telah pernah aku pelajari dari ustadz-ustadz yang pernah saya temui di berbagai macam tempat, inilah yang biasa beliau ajarkan kepada saya. Maka saya ingin mencoba sedikit, paling tidak bertahun kepada yang lain-lainnya juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di bagian ayat kedua yang paling sering salah di bagian pertama alham. Karena dari beberapa contoh teman-teman kita ya membaca al itu terpantulkan. Alham. Nah, alham, nah ada l-nya gitu. Alham, salah itu. Yang benar alham. Tahan dulu dikit. Alham, jangan dipercepat. Kalau dipercepat jadi alham. Nah, ada l-nya gitu loh. Nah, misalkan jangan sampai ada lah. Jadi kita pelan-pelan aja baca bagian situ biar terbiasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Lanjutnya ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama seperti bismillah tadi. Him. Maliki yaumiddin. Ada huruf da yang bertasydid jadi middin. Ditahan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, khusus di ayat 5 ini banyak hal yang penting di sinilah. Pertama cara membacanya dulu. Iyyaka ada a-nya di situ jadi na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, ingat ya. Ain, jangan ta'in.
musta'in. Kemudian untuk di ayat 5 ini, ketika sholat sebenarnya kita dianjurkan untuk selalu khusyuk dari awal ayat sampai akhir. Namun ada satu ayat yang sebenarnya kita sangat diharuskan khusyuk, minimal, maksudnya minimal di situ khusyuk, yaitu di ayat kelima ini, di bagian kalimat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena di sini berarti hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, ini merupakan bentuk ikrar antara kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Karena apa maksud ikrar ini, Gerang? Begini contohnya, aku berikan perumpamaan ini dari salah satu dosen saya, yaitu Bapak Samsuni. Masya Allah, beliau lah sampai wahai ini, nah, sampai sekarang masih ingat di kepala kata-kata beliau itu, nah, menjelaskan tentang ini. Jadi kata beliau, ungkapan begini, contoh beliau memberikan ungkapan aku cinta padamu itu masih belum bentuk ungkapan sebenarnya, dikarenakan ketika kita mengucapkan aku cinta padamu, ya masih ada kemungkinan dia mencintai orang lain. Aku cinta dia, kamu yang ini, kamu yang itu, kamu yang itu, begitulah. Aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Nah, beda ceritanya kalau kalimatnya begini, hanya kepadamu aku cinta. Nah, berarti tidak ada orang lain lagi selain dia. Karena ungkapannya begini, hanya kepadamulah aku mencintaimu. Nah, hanya kepadamu yang orang yang aku cintai contohnya. Nah, itulah artinya tidak ada yang lain lagi. Kalau sudah begitu, itu maksudnya ikrar ketetapan hati ya itu. Nah, termasuk juga dengan di ayat sini, hanya kepadamu aku menyembah. Nah, berarti tidak ada yang lain lagi yang kita sembah selain Allah tersebut. Tapi kalau kalimatnya begini, aku menyembahmu, masih ada kemungkinan menyembah yang lain. Nah, tapi kalau sudah hanya kepadamu aku menyembah, itu artinya sudah bentuk ikrar kita kepada Allah. Jadi ini bagian yang harus kita khusus sekali. Minimal di situ dulu bagi yang belum terbiasa baca Al-Fatihah di pikiran, memikirkan arti-artinya biar lebih khusyuk, lebih itu, nah, tidak kemana-mana pikirannya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada gonol. Kemudian di sini ada huruf yang paling sulit ku pelajari dari sampai kuliah masih aja, yaitu huruf so. Karena huruf so ini berguru kemana-mana beda semua cara mengajarkannya. Ada so katanya harus bersiul, so ada juga yang harus kembung dan membulat gitu, ada juga. Tapi kalau yang di terakhir dari seorang ustadz yang saya temui, Ustadz Fakhri Hanif, ya mengatakan beliau ini orang yang luar biasa dalam Al-Quran lah. So itu lidahnya di bawah, so ada kemana-mana, so si. Nah, bedakan si dengan si. Si ini sa si su, si dengan so si. Nah, si nah bukan, beda lah, si nah beda. Ilatnya tidak kemana-mana, di bawah saja, tetap dipertahankan di bawah saja, so si. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim. Ini kesulitan. Kemudian selanjutnya huruf ko, q, itu huruf q bahasa Indonesia, nah, ko, ki. Bedakan dengan k biasa, ki. Nah, kalau Ustaz Abdul Somad kata beliau kan jangan mustaqim. Nah, qim itu terlalu ke gulu lah, diintukan sedikit. Kim kesini ya kan. Mustaqim, jangan kim, jangan, bukan k, ini ko. Ihdinas siratal mustaqim. Di ayat terakhir usahakan tarik nafas dulu karena ini ayatnya panjang, dan jangan berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama di situ ada tanda huruf la. Tanda la itu sebenarnya tidak boleh berhenti lah, disunahkan berterus itu sebenarnya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, diteruskan. Di bagian dolin situ tempat akhirnya. Makanya kita usahakan sebenarnya tidak berhenti di situ. Tapi bukan berarti tidak boleh lah, bukan berarti tidak boleh. Tidak menghancurkan sebenarnya atau mencederai bacaan Fatihah, tidak. Mana hendak disempurnakan, ibarat dapat nilai 100, dapat plusnya lagi 100. Diteruskan baca di situ. Nah, nam ta'alaihim ghairil maghdubi. Nah, huruf go ada di video yang paling pertama upload di IG lah. Cara baca go itu beda dengan huruf G Indonesia, G go. Go di sini go ghairil maghdubi. Nah, makanya baca di sini
bukan magedu, bukan mage. Udah boleh mage. Orang mana kamu? Orang Sunda mage. Orang Sunda mage. Lain dong keluarnya mage. Telo. Jadi telo. Mana aku isi? Ya, tuh orang keluar jangan lo wiril magedo. Wiril mu. Nah, Arabnya begitu mu. Gua tuh dalam di sini gua mu. Jadi baca mu bukan mage, mage. Wiril maghdubi alaihim waladdallin. Terakhir huruf do. Ini huruf paling sulit karena Rasulullah pun bersabda bahwasanya yang paling sempurna bisa mengucapkan huruf do ini adalah Rasulullah. Jadi kita semampu kita saja. Bagaimana? Asalkan jangan sampai seperti huruf da, dadi du, wirmagedu dan du, bu. Lebih dalam lah. Contohnya seperti menyebutkan kata lo. Nah, itu bibir atas ini ilatnya. Lo diganti jangan dengan do. Bo. Li, bu. Nah, jadi begitu. Bu. Sindaknya bukan du, bu, beda kan? Nah, aku dari guruku begitu. Yang terakhir belajar, ya aku semampuku supaya tidak jadi du maghdubi alaihim. Nah, jangan sampai lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, terakhir amin. Amin memang bukanlah bagian dari ayat atau surah Al-Quran. Cuman masalahnya kalau seandainya kita baca amin tersebut bersambung dengan dolin, itu bisa ada akibat fatal. Dikira amin itu bagian dari surah Al-Fatihah. Makanya biasanya kalau aku sholat jadi imam waladdallin, tarik napas dulu aku, baru nyebut amin. Itulah, jangan sampai langsung dikira itu bagian dari Al-Quran, padahal itu bukan. Amin itu bukan bagian dari ayat. Jadi harus dipisah. Waladdallin. Amin. Nah, aku biasanya begitulah. Ya, untuk berjamaah makmum ketika sholat juga ya jangan mendahului imam, tidak boleh. Malah bisa mencederai sholatnya. Imam harus lebih dulu, jadi dengarkan dulu. Imam sudah baca amin atau belum? Kalau belum, nah, tahan dulu. Pas sudah imam baca baru kita amin. Berbarengan atau lebih terlambat lebih baik daripada jangan sampai mendahului. Nah, intinya itulah cara baca amin yang benar. Ya mungkin cuma segini dari sedikit ilmu yang aku punya terkait masalah bagaimana cara baca surah Al-Fatihah dan di mana-mana saja kesalahannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.